kabarnya nih Bu Neni hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana saya? Begini, saya kan menerima jadwal kalau hari ini katanya Bu Atik itu akan melaksanakan coaching sama Bu Ambar. Apakah betul akan diselenggarakan hari ini? Benar sekali Bu, saya berencana nanti di jam 1:30 siang nih akan melakukan coaching dengan Bu Ambar. Ya, baik Bu Atik. Kehadiran saya ini sekarang ini ingin memberikan dukungan kepada Bu Atik dalam hal ini kaitannya dengan kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Oleh karena itu saya izin kita akan mengamati proses coaching yang akan Bu Atik laksanakan dengan Bu Ambar. Nah, apakah Bu Atik sudah siap dengan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga terima kasih nih kepada Bu Neni yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat selama saya melakukan coaching dengan Bu Ambar nanti. Ya, baik Bu Atik. Kita sama-sama berkolaborasi ya Bu. Nanti sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Atik tentang beberapa hal gitu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang nanti akan Ibu lakukan gitu. Ya, baik Bu Neni. Oke Bu Atik, jadi begini Bu, poin-poin yang akan saya amati selama proses coaching nanti itu yaitu saya akan melihat Bu Atik melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita atau tidak gitu. Dan seperti kita ketahui bersama, alur cerita itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi atau tindakan, dan tanggung jawab ya Bu Atik. Selanjutnya saya juga akan amati selama coaching apakah Ibu Atik itu melakukan percakapan berdasarkan prinsip-prinsip coaching gitu. Nah, prinsip coaching itu membentuk kemitraan gitu dengan coaching, menggali potensi coaching itu dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya gitu ya Bu Atik. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang dilakukan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif gitu ya Bu Atik. Ketika Bu Atik mengajukan pertanyaan berbobot, maka Ibu itu harus mendengarkan dengan rasa gitu, yaitu receive, ask, sunrise, sama appreciate gitu ya. Rasa itu Ibu Atik kan bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching, lalu Ibu bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan kemudian merangkum pernyataan maupun permasalahan coaching gitu, dan Bu Atik juga bisa mengapresiasi coaching. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu Atik? Iya Ibu, sudah jelas sekali. Insya Allah nanti pada saat proses coaching saya berencana akan melakukan percakapan dengan alur cerita, lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti coaching yang tadi ingin dijelaskan. Ya, baik Bu Atik, izinkan saya bertanya lagi Bu. Baik Ibu, dipersilahkan Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu Atik kembangkan nanti? Ya, saya pada saat melakukan coaching nanti saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Neni adalah mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, saya catat ya Bu. Jadi dua kompetensi gitu yang ingin saya yang ingin secara spesifik saya observasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Iya, benar sekali Bu Neni. Kemudian seperti apa itu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Atik inginkan dari sesi coaching ini? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement atau asumsi ataupun asosiasi. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar aktif. Baik, baik Bu Atik. Demikian kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih Bu Atik sudah menjabarkan secara
secara rinci dan jelas kompetensi yang ingin Bu Atik capai dan diobservasi oleh saya gitu ya. Sampai ketemu nanti jam 13.30 pada sesi coaching bersama Bu Ambar. Nanti setelah proses coaching itu kita terus kita teman hasil coaching yang sedang Bu Atik laksanakan bersama Bu Ambar. Baik Bu Neni, terima kasih banyak untuk Ibu atas kesediaan Bu Neni untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik dan bersedia untuk menjadi dosen. Sama-sama, sampai ketemu nanti ya Bu Atik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Atik, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ambar, selamat siang juga. Maaf Bu Atik mengganggu waktu Ibu. Kalau diizinkan, bolehkah saya meminta waktu untuk berbincang dengan Ibu? Tentu saja boleh Bu Ambar, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong apa yang ingin Bu Ambar sampaikan? Nah, jadi Bu, saya memiliki masalah dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan Ibu bicara dengan Bu Atik, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Dan mungkin setelah saya bercerita sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa nih Bu Ambar? Jadi begini Bu Atik, ada 5 siswa di kelas saya itu apabila mengikuti pembelajaran matematika di kelas itu tidak begitu bersemangat. Bahkan tugas itu jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya itu merasa sedikit pusing menghadapi mereka Bu. Baik, tadi Ibu bilang ada 5 siswa yang kurang semangat nih Bu, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu itu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian berbicara empat mata, menanyakan penyebab mengapa dia itu tidak begitu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Hadir sih Bu, tapi tidak memiliki gairah sedikit pun dalam kegiatan pembelajaran. Ya, lalu dari hasil pengamatan dan pendekatan Ibu terhadap anak tersebut, mengapa dia tidak memiliki semangat dalam pembelajaran matematika di kelas Bu? Ya, jadi Bu, setelah saya amati anak tersebut itu tidak suka pelajaran matematika karena malas menghitung terus dan yang disajikan itu soalnya terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas mengerjakan dan mengikuti pelajaran tersebut. Itu berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi saya dengan siswa tersebut. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan daripada siswa tersebut? Saya tentu saja mengharapkan siswa-siswa tersebut itu bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik seperti siswa-siswa yang lainnya seperti itu. Ya, jika begitu, apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa-siswa tersebut Bu? Iya Bu, ada, karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman belajar di kelas, saya rasa ternyata saya mungkin kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak itu tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Nah, untuk itu Bu, saya akan mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, saya juga akan mencoba untuk memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Seperti itu. Ya, baiklah Bu, menurut Ibu apakah ada metode yang pernah berhasil dilakukan di kelas Bu? Tentu ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu dengan pembelajaran diferensiasi. Waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok. Jadi saya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Kebetulan untuk pelajaran matematika di SD kita kan sangat memerlukan siswa lain yang memiliki kemampuan tinggi untuk membantu teman lainnya. Dan kebetulan di kelas saya sendiri pembelajaran matematika itu bisa dibuat menjadi kelompok diskusi seperti dalam penyelesaian soal-soal cerita bilangan bulat. Nah, dengan maksud tadi itu siswa yang siswa yang mampu itu bisa membantu siswa yang kurang mampu mengerjakan soal matematika. Dan melalui metode ini mudah-mudahan dengan keberadaan mereka dalam berdiskusi itu ada gairah yang muncul seperti itu. Nah, karena
sehingga pembelajarannya itu tidak lagi menjadi kaku dan membosankan. Nah, anak-anak yang tadi itu akan saya masukkan ke dalam setiap kelompok sehingga bisa berinteraksi dengan teman lain juga dan saling bertanya. Kemudian karena biasanya juga anak itu kan segan atau malu ya kalau bertanya kepada kita sebagai guru. Jadi mungkin jika mereka bertanya kepada teman-teman mereka itu mereka bisa menjadi lebih berani, dan mudah-mudahan dengan keberanian tersebut siswa jadi mengerti dan paham tentang pelajaran matematika, dan juga semangat mereka akan muncul. Seperti itu Bu Ati. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ambar. Jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Ambar seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 sampai 8 pelajaran matematika. Karena pelajaran ini memang bagi beberapa siswa itu dirasa sangat sulit dan memang banyak juga yang kurang menyukai, sehingga itu tidak bisa menjamin 100%. Muncul semangat saja menurut saya itu sudah merupakan kebahagiaan bagi saya Bu, dan mudah-mudahan dengan semangat tersebut akan memberikan pengaruh yang baik bagi mereka sehingga mereka bisa menerima dan memahami materi dengan baik. Ya, baiklah. Selanjutnya nih Bu Ambar, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, rencana yang saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti kegiatan diskusi, kemudian tugas bayar, dan melakukan pembelajaran yang mungkin bisa diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik dan menyenangkan, seperti yang tadi saya ceritakan tadi Bu. Jadi saya akan mencari segala informasi terkait cara mengajar khususnya untuk pelajaran matematika yang berpihak pada murid, dan juga metode yang disukai oleh murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Ya, baik. Siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Ambar dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini tentu saja kepala sekolah ya Bu, kemudian rekan sejawat, dan juga saya ingin mengkomunikasikan ini kepada wali murid ataupun orang tua siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Ambar butuhkan untuk melakukan atau merealisasikan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan segera saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu lama, karena kan tidak ada yang instan seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali Bu Ambar. Nah, kapan nih Bu Ambar bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Wah, sepertinya saya inginnya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid itu bisa mendapatkan hak belajar mereka, sehingga pelaksanaan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Ambar lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, tentu saja saya akan konsisten ya Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar, kemudian mengupdate segala informasi. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi dengan demikian saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, kemudian gaya belajar, tentunya gaya belajar yang menarik ya Bu, khususnya untuk pelajaran matematika, sehingga muncul semangat dan gairah siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah Bu, di sekolah saya itu dukungan sarana dan prasarana serta dukungan moral itu sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Saya hanya butuh dukungan dari diri sendiri agar saya itu bisa lebih konsisten melaksanakan perbaikan diri saya, karena konsisten itu sulit Bu. Ya, baiklah, semoga rencananya Bu Ambar bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Ambar setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi Bu?
Masya Allah Bu, rasanya itu saya jadi lega, mungkin saya juga lebih merasa lebih tenang karena saya bisa mendapat solusi dari perbincangan kita ini Bu. Ya, syukurlah kalau begitu ya Bu Ambar ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ambar sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak buat Bu Atik yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama ya Bu Ambar. Senang nih rasanya juga saya bisa membantu Ambar hari ini. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian masalah yang tadi Bu Ambar membicarakan bisa segera diselesaikan. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Ambar. Bu Atik luar biasa sekali sesi coaching tadi Bu. Semua berjalan lancar ya. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Terima kasih Bu Neni. Setelah tadi melaksanakan proses coaching, saya merasa kompetensi yang saya inginkan atau ingin saya capai itu bisa terlaksana begitu Bu Neni. Saya merasa bahagia juga bisa melakukan percakapan dengan coach dan semua permasalahan yang coach sampaikan bisa mendapatkan solusinya. Baik Bu Atik, lalu menuju pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Atik harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Atik lakukan kepada proses coaching tadi? Iya Bu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching ya Bu, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita Bu. Oke Bu Atik, berarti sudah tercapai ya Bu? Iya Bu, menurut saya sudah Bu. Ya Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu selama proses coaching tadi. Iya Bu, silahkan Bu. Oke, berdasarkan observasi saya, percakapan yang tadi dilakukan sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu Atik itu sudah melakukan percakapan dengan alur cerita yang lalu menuju menanyakan tujuan kepada coaching, gitu. Kemudian mengarahkan video dari dalam mengidentifikasi permasalahan, permasalahan aksi, permasalahannya, dan Bu Atik juga sudah memancing beliau begitu untuk berkomitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Bu Atik juga selain itu sudah menerapkan prinsip coaching. Tadi saya melihat Ibu sudah fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan dengan kesadaran penuh gitu. Sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian seperti yang Ibu Atik katakan itu di observasi bahwa Ibu ini saya mengobservasi secara spesifik kompetensi yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah saat coaching tadi saya sudah melihat sesuai dengan harapan Bu Atik gitu Bu. Ya baik Bu Neni, terima kasih banyak atas umpan balik yang Bu Neni sampaikan. Sama-sama Bu Atik. Nah selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Atik dikembangkan lagi berikutnya gitu Bu Atik? Iya Bu, saya akan melakukan latihan-latihan yang lebih intens Bu dengan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif sehingga pas coaching selanjutnya saya bisa lebih fokus Bu. Amin. Semoga kompetensi tersebut bisa berkembang sesuai dengan harapan Bu Atik ya. Demikian kegiatan pra-observasi ini semoga bermanfaat ya Bu Atik. Sampai ketemu lagi Bu Atik. Iya Bu, terima kasih.